Boleh mulai sekarang. Bang Bakri, tinggi Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, rekan-rekan pers, teman-teman seperjuangan dalam pemberantasan korupsi. Hari ini KPK hadir di Medan berkaitan dengan sejumlah agenda. Nah, pertemuan kita, konferensi pers ini memang kita maksudkan untuk pimpinan KPK dan jajaran KPK bertemu langsung dengan teman-teman media di sini, di Medan dan sekitarnya, sehingga nanti bisa menanyakan apa saja. Yang kedua, sebelum ada tanya jawab berkaitan dengan tugas KPK dan acara yang sekarang berlangsung di Santika ini, akan dijelaskan dulu oleh Pak Bambang. Hari ini, siang ini ada Pak Sujanarko, beliau adalah Direktur PJKP, ini yang menaungi berkaitan dengan kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian ada Pak Giri Suprabdiono, Pak Giri ini adalah Direktur gratifikasi, mungkin juga bisa menanyakan nanti tentang hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi, termasuk gratifikasi saya suaminya. Yang di sebelah kiri saya adalah Pak Bambang Wijayanto, beliau adalah pimpinan KPK, Wakil Ketua KPK yang membidangi penindakan sekaligus juga pencegahan. Baik, kita dengar bersama. Foto jangan ditinggi ya. Sampaikan, silakan Pak Bambang. Bro, foto jangan ditinggi ya. Ya teman-teman yang saya hormati, ini adalah hari terakhir dari semua rangkaian acara APEC. Itu pertama kita yang berkaitan dengan anti korupsi. Di APEC itu ada beberapa working group dan KPK sendiri terlibat dalam namanya ACT working group, anti korupsi dan transparansi working group. Saya review sedikit aja. Working group ini terdiri dari 21 members economics. Namanya bukan members countries tapi members economics. Itu sebabnya di situ masuk juga yang disebut dengan Chinese Taipei. Di sini kita ada itu sebagai contoh di members economics. Yang hadir pada saat ini sekitar 17 member of economics. Selain yang hadir member of economics dalam ACT meeting, itu juga hadir beberapa lembaga internasional. Yang pertama OECD, itu Organization Economic and Cooperation Development. Terus sudah itu ada IAK, International Academic Corruption International Corruption Academy. Yang kedua, terus ketiga juga datang representatif dari TI Transparency International. Jadi ada beberapa lembaga internasional itu peserta. Yang kedua, acaranya itu sebenarnya terbagi dalam 3 bagian besar acara. Acara pertamanya adalah workshop yang berkaitan dengan facilitation payment dan gratitude, jadi gratifikasi dan uang pelicin. Bahasa bedanya Mauli kali ya. Jadi ada uang pelancar dan gratifikasi. Nah, Bang. di acara yang pertama ini baru pertama kali terjadi di dalam sejarah konferensi dan juga dalam kaitan dengan KPK. Konferensi ini berhasil mengundang hampir sebagian besar the top manager of the CEO Chief Executive Office, yaitu
itu orang-orang tertinggi di satu korporasi. Yang hadir kemarin seluruhnya pesertanya 300-an lebih, dan lebih dari setengahnya 50-60% itu dari korporasi di Indonesia, baik dari BUMN, dari kalangan korporasi. Misalnya kemarin ada international corporations, itu kayak bukan internasional, kayak Unilever datang, terus British Petroleum datang, tapi juga ada dari Pertamina datang, dari PLN datang, jadi cukup banyak. Dan peserta yang lain di sini adalah yang menarik adalah banyak juga datang dari kalangan Inspektorat Jenderal, paling enggak itu dari Inspektorat Jenderal Agama, Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan, Inspektorat Jenderal Departemen Kerukunan, cukup banyak inspektorat itu. Jadi dari sisi itu sangat diverse itu sangat beragam sekali. Dan yang paling menarik di situ adalah ada 3 bagian. Yang pertama yang paling menarik adalah inilah kali pertama mereka membuat pernyataan komitmen untuk tidak melakukan gratifikasi dan uang bridging. Seluruh top manajer di CEO itu yang bersama-sama dengan. Jadi ini pertama kali. Karena nanti yang kedua, langkah keduanya inilah langkah awal KPK untuk mendorong keterlibatan partisipasi dari civil society dan partisipasi dari private sector untuk bersama-sama dengan lembaga negara membangun sistem pencegahan korupsi. Inilah pertama kali di sini. Itu sebabnya kemudian yang menurut kami kalau mau disebut membanggakan, proud for Indonesia tuh banyak negara-negara lain gitu yang ingin belajar dari Indonesia how to manage, ya. Bisa memanggil begitu banyak CEO dari dari perusahaan-perusahaan besar itu, dan menggabungkan itu dengan state official. Itu menurut saya satu prestasi yang luar biasa sekali, sehingga sampai tadi pun teman-teman dari Korea, teman-teman dari Republik Argentina, terus ada beberapa negara lain, Chili dan macam itu, yang bagaimana sih Indonesia bisa mengarrange ini. Nah itu yang bagian pertama, seminar internasional. Dan dari seminar internasional itu sebenarnya yang juga paling menarik adalah ternyata ada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh berbagai korporasi di Indonesia yang mulai membangun sistem pencegahan anti korupsi. PLN misalnya, PLN itu mengelola dana pengadaan barang dan jasa itu hampir 50 triliun kalau menurut Pak Nur Panggung. Dan ternyata dari hampir 50 triliun itu dengan sistem yang dibangun itu dia bisa dikontrol itu kebocoran-kebocoran. Jadi seminar itu dianggap berhasil karena memang ada contoh-contoh terbaik, dan seminar itu pendekatannya adalah mulai dari praktek sampai membangun sistem. Jadi international organization tuh ada cukup banyak set of instrument yang mereka punya itu akan diatur. Nah itu bagian yang pertama di hari pertama di Senin kemarin. Nah bagian yang kedua dalam konteks SCT Working Group meeting itu, kami mendiskusikan di kelompok SCT ini beberapa program. Ada usulan-usulan dari Indonesia dan ada usulan dari berbagai negara. Nah, usulan dari Indonesia yang kita sudah lakukan atau yang akan kita lakukan, kalau yang sudah dilakukan kita sudah membuat 2 kali workshop sama kemarin. Sebelumnya ada workshop penguatan lembaga anti korupsi di Jakarta pada akhir Januari, 28 Januari 2013 ini. Itu juga dihadiri oleh begitu banyak international anti corruption organization, cukup banyak. Dan salah satu usulan yang menarik adalah di beberapa media hari ini sudah muncul, yaitu kita akan mendorong apa yang disebut dengan ACT-Net. ACT-Net itu adalah jaringan kerja dari anti corruption group. Jadi
tapi kemudian memang tidak bisa cepat didorong secara formal, jadi kita mulai nanti akan ada informalnya, dan ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan launching mengenai gagasan ini di Bali dalam senior official meeting leaders meeting, bukan leaders summit meeting itu di sana. Itu nanti akan datang berbagai kepala negara dari negara-negara yang tergabung di APEC. Itu cukup banyak negara, saya nggak tahu apakah Amerika mau hadir juga, tapi itu ada Chili, Meksiko, Amerika, Kanada, Australia, China, Hong Kong, macam-macam. Ada cukup banyak, dan kami juga nanti di Bali Oktober itu akan ada pertemuan. Nah, terus yang kedua yang juga menarik selain gagasan-gagasan dari Indonesia mengenai SCTNet, mengenai program anti uang pelicin dan gratifikasi, ada juga program lain yang berkaitan menghubungkan antara isu anti korupsi dengan hutan, dengan illegal logging. Wah, ini dan ini ada cukup banyak kan kasus illegal logging. Nah, ini menarik. Sampai saya loncat sedikit, hari ini tadi baru selesai 2 working group bertemu. Satunya itu namanya ACT working group, satu lagi AGLEDS. AGLEDS itu expert group on illegal logging and trade. Jadi AGLED, nah ketemu nih 2 kelompok ini, 2 working group ini ketemu. Dan dalam 2 pertemuan working group ini akan akan ada gagasan yang tadi dibahas, yaitu akan adanya pertemuan antar penegak hukum di bidang anti korupsi, tapi juga officials yang bergerak di sektor kehutanan dan trade perdagangan. Nah, di situ tadi dibahas bagaimana kalau kita share mengenai apa istilahnya itu sukses terbaik, best practices yang pernah dilakukan yang dimiliki negara-negara itu. Tadi ada satu proposal yang didiskusikan bersama-sama, dan ada cukup banyak tadi gagasan-gagasan bahwa pendekatan yang perlu dibangun adalah pendekatan yang bukan saja law enforcement atau penindakan, tapi juga pendekatan yang sifatnya tindakan. Nah, jadi teman-teman, 3 hari dengan 3 pertemuan besar, 1 workshop, kedua ACT meeting, terus ketiga joint session meeting antara ACT dengan AGLEDS. Semuanya ini kalau dibungkus itu adalah Indonesia bersama-sama dengan negara-negara ekonomi countries di ASEAN itu saling memperkuat dan saling, kalau pakai bahasa yang ini, bersekutu untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan lebih kuat lagi. Bahkan misalnya 1 minggu yang lalu di Chili itu ada pertemuan, KPK mengirim penyidiknya ke sana, itu pendidikannya itu sangat detail sampai yang disebut dengan intelligence, apa istilahnya, bagaimana caranya mengumpulkan software intelijen, ya, itu berkembang sekali. Jadi mudah-mudahan KPK akan mampu menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang terdepan yang mengembangkan apa yang disebut dengan modern investigation. Jadi modern investigation itu mengembangkan cara-cara investigasi yang tidak dengan kekerasan, tapi kemudian banyak membantu mengungkap kejahatan-kejahatan. Kita juga kemarin secara informal belajar, ya, jadi ya, bagaimana Singapura membongkar gratifikasi yang berkaitan dengan seks. Nah, dan itu juga high ranking official di Singapura. Ada diskusi informal. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, itu yang saya ingin kemukakan, merangkum semua proses itu. Yang 3 hal yang saya ingin sebutkan yang terakhir, Indonesia mendapatkan semacam penghargaan dari berbagai teman-teman atas hospitality. Hospitality itu pelayanan yang baik, dan ini harus diapresiasi terhadap teman-teman dari Kementerian Luar Negeri karena mereka melakukan itu dengan cukup baik. Teman-teman di lokal dan juga teman-teman yang terlibat, semua member of delegasi dari Indonesia. Itu yang pertama. Terus kedua, topik-topik yang diajukan, yang didiskusikan, itu topik-topik yang memang betul-betul menjadi bagian penting dari upaya untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman, informasi-informasi
Dan Indonesia bersyukur karena KPK ditunjuk sebagai chair. KPK sebagai chairnya, sebagai pimpinan untuk ACT Working Group Meeting. Dan tahun depan co-chairnya adalah tahun ini Cina, dan tahun depan Cina yang akan menjadi chair. Indonesia tahun depan sudah menjadi members lagi, tidak menjadi chair. Jadi tahun ini agak berat dan Indonesia, tapi alhamdulillah berkat dukungan semua teman-teman, KPK berhasil menjalankan tugasnya, dan saya juga harus mengapresiasi semua tim KPK yang umurnya rata-rata yang tua cuma saya sendiri kayaknya, yang lain-lain masih muda-muda. Johan mukanya aja tua, sebenarnya rambutnya aja putih dari masih. Jadi kira-kira kalau saya mau merangkum, terima kasih Medan, Anda sudah menjadi salah satu tempat terbaik untuk penyelenggaraan ini, karena terus terang aja kemarin diskusi dengan teman-teman di kementerian lain, kita sedang uji coba nih, Medan mampu nggak bikin international events kayak gini. Karena kalau nanti Anda lihat itu dana yang masuk ini di luar sini, dana yang berputar di sini di Medan dengan international event ini cukup banyak. Orang-orang tuh kalau beli kaos berapa beli kaos lagi? Belum makannya, banyak, belum jajannya kan? Apalagi kopi luwak kemarin. Wah, itu saya tahu persis, ada satu teman saya Raymond dari ICAC International Commission Anti Corruption Hong Kong. Itu dia pesan kopi luwak di bawah situ kan. Dia cari dari awal, dia tanya, kopi luwak mana? Saya bilang, wah, mestinya saya dapat presentasi juga, tapi gratifikasi tuh. Jadi itu contoh-contoh. Jadi ini Medan, Bu. Ini baru Medan ya, bukan Medan. Ini baru Medan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Medan. Indonesia telah berhasil melaksanakan international workshop dan international meeting, di mana pelayanannya oleh teman-teman itu dianggap baik. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua panitia dari Kementerian Luar Negeri, dari berbagai departemen lain, dan juga dari CEO, dari teman-teman media. Terima kasih. Mohon maaf kalau tidak bisa melayani dengan gaya Medan. Ya gaya KPK lah yang dipakai. Saya mau berhenti sampai situ, Pak Johan. Terima kasih. Baik, kita langsung saja. Kalau ada pertanyaan, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di... Nggak boleh nanya soal penggeledahan yang kemarin ya? maupun yang berkaitan dengan ini Pak Komang, perlu saya laporkan bahwa teman-teman ini sebagian besar adalah PES di Medan ya. Dia PES Provinsi Sumatera Utara. Nah, kali ada yang mau ditanyakan, kita bagi 3 sebentar. Satu. Ya, silakan. 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebut nama dan media. Ini Medan, Bu. Ada lagunya. Nama saya Irfan Sugito dari Harian Medan Bisnis. Yang ingin saya tanyakan, mungkin konteksnya lokal, walaupun informasinya udah nasional sih. Pertama, beberapa bulan terakhir ini beberapa bulan inilah mungkin kita di khususnya warga Medan mendapat konsumsi apa yang agak, ya bagi kami orang-orang pers agak menarik juga ya, ada kasus-kasus yang ditangani KPK. Yang terakhir Bupati Madinah lumayan menggelitik, dan saya ingin menanyakan perkembangan perkara yang di Madinah. Dan sebenarnya kami juga bingung ini kaitannya dengan apa. Ada yang segelintir bilang soal bantuan dana bawahan, ada yang tangkap tangan soal proyek yang ada. Dan kita tahu ada beberapa tersangka yang sudah ditangkap dan ditahan di KPK. Itu satu. Selanjutnya kami juga di warga, khususnya bagi kami kalangan jurnalis di Medan, juga beberapa bulan ini juga mendapatkan kabar bahwasannya tim-tim KPK banyak yang turun di Sumur ini. Soal bahkan ada beberapa pengamat khususnya anti korupsi udah mulai menggonggongkan, katanya Medan ini jadi target KPK Bang, katanya. Seperti itu Bang kan? Itu tidak
apa betul kondisinya seperti itu dan sudah apa benar Medan ini sudah menjadi target bagi KPK. Selanjutnya Pertanyaan yang berkaitan dengan konvensi dong. terakhir tentang acara kita soal rencana yang di Bali itu Pak, pendalaman sedikit yang apa? Mungkin nggak wartawan Medan dikirim ke Bali juga. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjutkan kawan. Ya, terima kasih Pak. Saya Irwan dari Antara Pak. Ini Irfan, ini Irwan. Iya. Terima kasih Pak sudah berkunjung ke Sumatera Utara. Pertama Pak, penekanan yang saya tanyakan, stressing point apa yang kita sampaikan dalam pertemuan ini sih dalam rangka pencegahan korupsi. Kemarin Pak Abraham sudah menyampaikan tentang uang suap dan segala sesuatunya. Nah, dalam pantauan KPK, seberapa besar sebenarnya peran swasta dalam keterlibatan korupsi, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini karena berkaitan dengan internasional. Gimana kebijakan KPK jika dugaan korupsi yang terjadi melibatkan kemungkinan internasional, seperti ya tidak dengan pasar bebas yang akan terjadi. Mungkin saja perusahaan asing akan yang berkantor di asing di luar negeri membuka cabang di sini, lalu terlibat korupsi. Bagaimana koordinasi kita? Apakah ya? Yang ketiga, kemarin boleh dong bonus Pak, nggak gratifikasi. Di beberapa media hari ini dan mungkin juga di beberapa hari sebelumnya, Pak Bambang menyebutkan ada pemiskinan koruptor yang tidak melanggar HAM. Nah, bagaimana KPK bisa membedakan dalam pemiskinan itu, membedakan antara harta hasil korupsi dengan harta halal? Hajar semua bukan pemiskinan. Antara halal dan haram. Tanya MUI. Baik Pak. Yang keempat Pak. Ini sekaligus. Pertama, ya Pak. Bapak tadi mengirimkan. Kembali lagi ke pertama. Ya. Bapak tadi mengirimkan tim penyidik kecil. Nah, bagaimana kita menjaga aset ini Pak, supaya mungkin mereka tim-tim KPK ini kan bisa dari kejaksaan, bisa ya Pak. Yang khawatirnya ilmu mereka Curiga saja. Nggak curiga Pak. Nah, kemudian Pak, karena Bapak tadi menyebutkan sudah menyinggung masalah BI penggeledahan. Nah, buat Bapak yang mencari perkara, jadi kami lanjutin aja. Gimana tidak lanjutnya Pak? Hasil penyidikan itu apakah penggeledahan itu sudah bisa kita lanjutkan dalam penetapan tersangka? Terima kasih. Perempuan lah. Perempuan dulu kasih. Ya, karena ini penghargaan buat perempuan, sambut dulu salam Sumatera Utara. Horas. Ya, baik. Kita tingkat pertanyaannya hanya regional saja ini, Pak. Oh ya, nama saya Sani Damanik dari TVRI, Pak. Yang mau saya tanyakan mengenai keterkaitan gubernur kami Pak Sumatera Utara sapi impor, dan karena berkaitan juga dalam karena berkaitan juga pada saat itu gubernur kami kan sedang melakukan sosialisasi untuk kampanye. Mungkin pada saat itu pasti ada kucuran dana. Seperti apa? Sejauh ini bagaimana Pak? Dan terkait juga mengenai daerah bawahan, ada beberapa bupati juga diindikasikan ikut dalam pensuksesan Gatot. Ada beberapa seperti Bupati Tatang dan beberapa daerah yang peringkat tertinggi dalam menerima aliran dana daerah bawahan tersebut. Terima kasih. Baik, cukup dulu. Silakan Pak Bambang. Ada 3 penanya, Irwan, dan Said. Ini yang dijelasin konvensi, pertanyaan konvensi cuma 1. 7 pertanyaan lain di luar konvensi. Nanti saya jawab dulu yang konvensi ya. Yang konvensi tadi ada 2, stressing dan chilling.
soal stressing. Sekarang ini kalau melihat data-data yang dimiliki oleh KPK berdasarkan pengalaman KPK, sebagian, saya nggak berani bilang sebagian besar, sebagian kasus-kasus yang berkaitan dengan penyuapan, apalagi itu dikaitkan dengan operasi tangkap tangan KPK, itu biasanya ada peran swasta. Dan teman-teman boleh cek, justru kasus penyuapan itu pembuktiannya paling sulit. Coba cek di lembaga penegak hukum lain, cek aja di Medan. Ada nggak kasus penyuapan itu? Justru paling susah. Tapi justru di tangan KPK kasus penyuapan itu bisa dibuktikan. Dan dalam konteks seperti itu, sebagian dari penyuapan itu dilakukan oleh swasta. Nah, itu sebabnya KPK mulai menetapkan sebuah kebijakan untuk bersama-sama dengan korporasi, dengan pihak swasta untuk membangun sistem. Karena sebagian dari yang tadi itu, sebagian dari swasta itu justru adalah kelompok-kelompok yang diperas. Bahasa kerennya extortion, peras. Jadi dia terpaksa harus seperti itu. Tapi ada juga yang memang kelakuannya seperti itu. Dalam praktek diskusi kemarin, mereka menggunakan pola, modus operandinya, salah satunya adalah tidak menggunakan. Dia menggunakan satu, ini pasti kamu udah tahu. Dia menggunakan satu mata anggaran yang namanya, misalnya mata anggaran entertainment. Jadi teman kita udah ngerti. Dan ada audit forensik yang kemarin dalam salah satu panelis, audit forensik mengenai sistem keuangan, bukan sistem keuangan, audit forensik mengenai pengeluaran dari KPK, dari korporasi. Itu salah satunya yaitu dia menggunakan modus-modus tertentu, atau yang kedua caranya selain bikin pos-pos tertentu yang menghamburkan itu, yang kedua juga dia menggunakan pihak ketiga. Jadi dia tidak langsung, jadi menggunakan agent. Di tangan dia tetap bersih, agentsnya itu yang kemudian. Jadi teman-teman swasta harus mengetahui, kami mempelajari betul sikap dan perilaku mereka. Jadi dan lebih baik Anda tidak melakukan praktik itu daripada ketangkap. Dan itu cukup banyak buktinya. Kalau masih ingat kasus Bupati Buol dengan salah seorang konglomerat, kalau mau ingat lagi kasus yang terakhir di pajak itu Master Steel, itu yang menyuap juga wajib pajak kan, hampir sebagian besar swasta. Sehingga kemudian KPK mulai masuk di swasta. Itu bagian yang pertama soal internasional. Yang kedua, KPK mengirim penyidiknya ke Chili untuk belajar modern investigation melalui intercept macam-macam kayak begitu. Itu kebetulan yang dikirim adalah memang penyidik KPK. Jadi anak ini masih muda, bahkan di sana di internasional itu menjadi resource person, jadi pembicara untuk share pengalamannya. Karena di KPK banyak pengalaman terbaik yang juga bisa di-share kepada jadi soal jangan takut kalau orang-orang ini udah ilmunya hebat-hebat, pasti itu untuk asetnya KPK. Dan seandainya pun mereka kembali ke lembaganya, KPK masih yakin dia akan menularkan nilai-nilai yang sudah pernah dimiliki di KPK. Kami harus memastikan hal-hal seperti itu. Nah, itu dua yang berkaitan internasional. Nah, pertanyaan lain yang tidak berkaitan dengan internasional. Yang pertama soal bantuan dana bawahan, juga ada pertanyaan. Dan pertanyaan yang kaitan dengan ini. Satu gini, KPK ingin fokus dengan para tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK. Jadi KPK tidak mau melebar-lebarkan fokus pemeriksaannya. Jadi kami hanya fokus dengan tersangka, dengan pihak-pihak yang sudah disebut sebagai tersangka. Kalau teman-teman media memang kalau udah satu tersangka minta lagi tersangka yang lain, besoknya ada beritanya terus kan begitu kan. Kalau bagi KPK kan kalau udah menetapkan satu tersangka itu kan harus diperiksa, itu saksinya yang diperiksa berapa. Dalam kasus Senturi aja salah satu saksi itu bisa diperiksa sampai 25-an gitu, karena
ya memang ada poin-poinnya cukup banyak diperiksa. Jadi bayangin kalau Anda maunya nulis terus setiap orang satu tersangka kalau bisa setiap hari kan, nah KPK harus periksa saksi, jadi nggak mungkin. Jadi fokusnya seperti itu. Dalam konteks suap menyuap itu, ini sinyalemen ya, karena prosesnya sedang jalan. Memang diduga keras itu berkaitan dengan bantuan dan bawahan, diduga keras. Tapi saya belum mengkonfirmasi ini karena prosesnya sedang jalan. Ya, apakah ada pihak-pihak lain yang jadi tersangka? Tadi pertanyaan dari Ibu Damani. Kita tidak melebar kemana-mana dulu, bahwa nanti di dalam proses perkembangannya ada perkembangan hasil penyidikan, itu nanti akan diekspos oleh penyidik dan akan diputuskan bersama-sama dengan pimpinan. Jadi sekarang berhenti di para tersangka. Terus bagaimana dengan tim KPK? Wah, maksud saya kasih tahu, kebukalah semua strategi kita. Jangan dibuka tuh. Pokoknya lihat aja kalau ada Pak Johan, di situ pasti ada KPK. Yang saya ingin katakan begini, bahwa teman-teman KPK itu jumlahnya cuma sedikit. Seluruh KPK itu cuma 672. Kita kemarin baru mau rekrut lagi 300-an ya. Baru 1000 orang tahun ini. Jadi nggak begitu banyak. Tapi coba bandingkan dengan penegak hukum lain. Tapi memang di KPK itu fokus. Nah ini saya share sama teman. Di KPK itu ada roadmap. Roadmapnya itu 3 fokus prioritas kita yang disebut dengan national interest. Yang pertama itu berkaitan dengan revenue. Revenue itu apa sih? Income. Apa itu? Pajak. Teman-teman tahu nggak 78% APBN kita berasal dari sektor pajak. Tapi kasus pajak pertama yang terbesar yang pernah diungkap itu baru 2-3 tahun yang lalu. Kasusnya bukan Gayus Tambunan. Jadi itu pertama kali kasus terbesar. Selama ini orientasi pemberantasan korupsi di penindakan itu berorientasi kepada expenditure. Expenditure itu adalah pengeluaran uang negara. Padahal pemasukan uang negara di sektor pajak itu 78%. Saya mau kasih voucher nih kalau ada yang bisa jawab pertanyaan saya. Berapa jumlah pajak, jumlah APBN kita tahun ini? Ada yang tahu Pak? Yang disunat Pak? Wah. Yang disunat apa yang asli Pak? Hah? Yang disunat apa yang asli? Mau ada apa yang disunat? Jadi gini, sekarang ini APBN kita 1.600 triliun. Jadi kalau 78%-nya itu kira-kira 80%. 80% kali 6, 86, 48, 82, 1.280 triliun dari sektor pajak. Jadi kita konsentrasi di situ. Nah, konsentrasi yang kedua itu di sektor yang disebut dengan ketahanan energi. Apa itu sumber daya alam? Kenapa begitu? Karena sumber daya alam itu adalah agunan Indonesia sebenarnya. Maka konsentrasinya dari situ. Yang ketiga konsentrasinya di mana? Itu kita sebutnya ketahanan pangan. Makanya kita masuk di soal yang berkaitan dengan impor sapi dan segala macam impor, masuk juga di situ sektor pupuk dan macam-macam itu. Dan ada ketahanan pangan plusnya itu adalah pendidikan dan kesehatan. Jadi itu konsentrasi wilayah kerja KPK di sini. Nah, kira-kira itu ya. Jadi kalau tim KPK pasti ada timnya, tapi kalau dibilang banyak tidak jumlahnya sedikit. Tapi yang penting adalah outcome-nya, kerjanya. Terus udah gitu pemiskinan ya. Nah, ini pemiskinan. Kemarin yang malam-malam ada diskusi itu begini, soal pemiskinan itu begini. Ada satu hasil studi dari UNDP. Dan hasil studi itu menghubungkan antara CPI. CPI itu Corruption Perception Index, ternyata ada hubungannya dengan HDI. HDI itu apa? Human Development Index. Negara-negara yang korup pasti atau dapat dipastikan indeks mengenai human development itu indeks mengenai kualitas manusia itu pasti turun. Jadi ada hubungannya. Kalau korupsinya, kalau CPI-nya rendah,
itu pasti HDI-nya juga rendah gitu. Negara-negara yang korup dapat dipastikan Human Development Index-nya rendah. Itu dapat dipastikan. Kenapa sampai seperti itu? Korupsi itu berkaitan, ini yang kedua. Korupsi itu sekarang di dalam kajian-kajian internasional itu berkaitan dengan pelanggaran HAM sebenarnya. Korupsi itu melanggar HAM. Kenapa melanggar HAM? Duit yang dipakai untuk membangun yang disebut dengan hak atas pembangunan, Vienna Conventions on Human Rights, itu justru dipakai dan dicuri oleh orang. Jadi akibatnya dana-dana untuk membangun sumber daya manusia itu hilang. Dan tindakan korupsi sekarang dalam beberapa literatur itu disebut sebagai pelanggaran HAM. Pelanggaran terhadap the right of development, pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak ekososial. Jadi dianggapnya seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini, justru para koruptor itu harus disebut sebagai pelanggar berat HAM. Karena dia yang menyebabkan pembangunan sumber daya manusia turun. Saya mau kasih contoh. Senekat-nekatnya perampok, termasuk perampok di Medan ini. Kalau mau merampok bank, itu paling nekat itu perampok di Medan ini. Merampok bank apa? Yang dirampok itu adalah ATM. Itu senekat-nekatnya perampok. Tetapi kalau koruptor, dia melakukan kejahatan tindak pidana korupsi di sektor bank, dia bisa bikin kolaps sektor bank. Jadi korupsi itu punya daya rusak yang luar biasa sekali. Nah, terus yang ketiga, argumen ketiga, selama ini pemberantasan korupsi itu cuma nangkep orang. Makanya filosofinya follow the suspect, nangkepin orang. Sekarang berkembang dengan yang namanya tindak pidana pencucian uang, itu strateginya, filosofinya berubah menjadi kombinasi antara follow the suspect dengan follow the money. Kalau mau membuat koruptor ini kapok, seluruh hasil kejahatan itu harus dirampas. Karena apa? Hasil kejahatan itu kalau tidak dirampas, dia bisa pakai lagi untuk membeli sistem. Sistem penegakan itu bisa dibeli oleh uang hasil kejahatan itu. Jadi Anda boleh cek di LP Medan ini. Anda mau minta makan apa aja bisa, mau tidur di mana aja bisa. Kenapa? Karena sistem pemidanaan kita itu tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang disebut dengan tindak pidana pencucian uang itu. Follow the money. Harus diambil hasil rampasannya. Nah, yang keempat, kenapa mereka harus dimiskinkan? Karena konsep mengenai sanksi kita ini masih lemah. Selama ini kan kalau suap penyuap yang diambil hanya kerugian negaranya. Saya mau kasih contoh misalnya. Kalau ada kawasan hutan di Medan ini, Virgin Forest, bukan hutan lindung, ditebang. Karena izinnya itu disuap. Yang dikenakan kepada mereka cuma kerugian terhadap kayu dan suapnya itu. Padahal plasma muftah yang ada di hutan forest itu tidak pernah dihitung. Nah, dampak dari korupsi sekarang harus bisa dihitung. Dan KPK sedang membuat toolsnya. Nanti dampak korupsi di sektor kesehatan itu bagaimana cara menghitungnya? Dampak korupsi di lingkungan gimana? Kalau hutan itu dibabat, perlu yang namanya deforestation, rehabilitasi. Duitnya dari mana? Koruptor-koruptornya harus bertanggung jawab. Jadi konsep memiskinkan itu udah di situ. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi justru memiskinkan ini melindungi hak asasi manusia, korban-korban dari pelanggar berat kejahatan HAM. Bagaimana cara membedakannya? Sederhana. Misalnya Anda di Antara, kerjanya Antara kan, Mas Irwan? Kita bisa cek kok profil finance-nya dia. Gajinya berapa? Berapa Bang Man? Kalau dia mempunyai kekayaan di luar gajinya, kemungkinan besar. Simple bos. Dan kita buktikan dalam kasus Joko Susilo, Inspektur Jenderal Joko Susilo. Kita tahu LHKPN-nya, laporan harta kekayaan penyelenggara-negaranya, itu kan reportnya ke KPK kan. Tiba-tiba profil kekayaannya dia itu di luar profil kekayaan yang seharusnya dia miliki kalau dia bekerja sebagai jenderal. Kita hitung semua tuh bos. Jadi kalau kekayaan yang melebihi itu harus ditanya, dapat dari mana? Anda baca media hari ini, ketika beliau menikah,
menggunakan nama yang tidak sesuai. Panggilannya pun beda, Mas Dika, Mas JBSP, Dika. Jadi sederhana Mas. Jadi korupsi itu jangan dibuat rumit-rumit. Profil, makanya orang sebagiannya tidak mau secara jujur melaporkan harta kekayaannya. Nah sekarang KPK sedang membuat revitalisasi mengenai laporan harta kekayaan, sehingga kami nanti bisa ngecek ini asal usul kekayaannya beres kan. Jangan nanti tiba-tiba oh ini dari hibah, susah kita. Hibah harus jelas yang ngasih siapa, nenek moyang siapa yang kasih, harus jelas. Nanti kita cek apa betul nenek moyang ini orang kaya. Jangan-jangan nenek moyang bayangkan kan, misalnya. Nah itu contoh. Kalau gitu, nah, penyaluran biar gantian nanti biar Mas Giri ya. Oh nanti oke. Yang lainnya apa lagi? Soal ini aja yang terakhir ya. BI. Medina udah tadi. Soal BI. Nah, BI. Saya buka ini. Saya buka informasinya kan. Tuh, bentar saya buka dulu. Baru jam 5.30 tadi pagi, tim penggeledahan KPK kembali ke gedung KPK. Dan penggeledahan dimulai kemarin itu rapat awal konsolidasi itu jam 7.30, jam 9 baru ke tengah 11, jam 9 baru ke BI, jam 10 proses dimulai. Jadi hampir 20 jam proses penggeledahan, baru jam 5.30 tadi pagi tim kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Satgasnya bahwa hasil dari penggeledahan itu membuat kasus Bank Senturi ini bisa diungkap secara lebih utuh lagi. Di kualitas proses pemeriksaannya semakin meningkat karena kami bisa mengungkap lebih utuh lagi dari berbagai dokumen. Ini kita belum periksa dokumennya, tapi dokumen yang diambil itu menurut teman-teman dari Satgas. Yang ketiga yang menarik adalah ternyata Gubernur BI maupun institusi BI mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK, sehingga KPK tidak mendapatkan kesulitan. Dan atas proses ini pimpinan KPK menyatakan apresiasinya. Justru lembaga-lembaga seperti ini yang harus diapresiasi karena proses pemberantasan korupsi itu menjadi lebih cepat. Jadi jangan malah berpura-pura sok jujur padahal menghambat, itu nggak boleh. Nah, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh BI. Ini menjadi penting sekali. Terus yang keempat yang juga menurut kami menarik, sebagian informasi-informasi yang selama ini dikumpulkan oleh KPK, dikonsolidasi oleh KPK, dan kemudian dipakai sebagai bagian dari pemeriksaan dan dilakukan proses penggeledahan, itu meyakinkan kami bahwa pada saatnya yang tepat nanti proses pemeriksaan ini akan segera diselesaikan, dan mudah-mudahan dari situ kita akan bisa mengungkap kasus ini lebih utuh lagi. Tapi kami tetap fokus pada tersangka yang sudah ditetapkan. Dan kami akan memberikan jaminan bahwa kasus yang sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK itu pasti dibawa ke pengadilan. Tidak akan pernah ada kasus yang sudah dinyatakan tersangka itu tidak dinyatakan atau tidak dibawa ke pengadilan. Itu pasti akan dibawa ke pengadilan. Dan untuk teman-teman ketahui, di dunia ini yang lembaga penegakan hukumnya 100% conviction rate, artinya seluruh kasusnya kalau dibawa ke pengadilan itu dimenangkan oleh lembaga penegakan hukum, seluruh dunia itu hanya KPK. Jadi jangan salah. Itu sebabnya negara lain banyak belajar pada KPK. Conviction rate-nya, istilah kerennya itu tinggi sekali, 100%. Kenapa begitu? Ini bukan sombong, karena KPK itu prudent. Dan itu artinya dalam menjalankan tugasnya itu hati-hati.
amanah dan profesional. Bukan fatona, amanah. Dan hati-hati, amanah, sehingga kemudian kami tidak mau sembarangan. Kalau toh misalnya ini barang bukan barang, dikembalikan. Jadi kita itu akan proses. Nah teman-teman, itulah kira-kira itu untuk Medan harus kasih bonus. Informasi lainnya yang belum disebar di Jakarta, nanti minta tolong Pak JB Sekjer. Kemarin itu lebih kurang 3 mobil Innova. Dokumen itu dibawa. Dokumen itu terdiri dari dokumen-dokumen hard copy dan soft copy. Pak JBSP minta supaya saya tidak jelaskan, tapi saya mau kasih bonus. Oke, kasih Pak. Berapa Pak? Ada 3 mobil Innova. Kok tanya lah. Orang udah dikasih tahu belum ada. Ya, Pak Giri, tolong di ini nanti Pak Koko akan menjelaskan tentang kerjasama dengan internasional. Oke, makasih Pak Irwan. Tadi ada pertanyaan dari Mas Irwan terkait apa sih pentingnya swasta gitu ya. Mungkin gambarannya sederhana. Pak Dewi tadi sudah menyampaikan bahwa pajak itu setahun ditarget sekitar 1.200 triliun. Tetapi sesungguhnya 1.200 triliun itu dari apa sih gitu? Itu hanya target sekitar 13%. Jadi pajak itu ditarget 13% dari kegiatan ekonomi untuk menjadi pemasukan negara. Artinya apa sih? Kegiatan ekonomi di luar penerimaan pajak itu sekitar 8.000 triliun. Nah, 8.000 triliun itu dari 8.000 triliun itu dari APBN hanya 1.600 triliun. Artinya kegiatan ekonomi swasta itu jauh lebih besar dibanding APBN. Jadi sekitar 6.400 triliun. Nah, tidak beruntungnya Indonesia itu belum mengatur terkait dengan korupsi di sektor swasta. Singapura sudah, Hong Kong sudah, Amerika sudah, banyak negara ngatur tentang itu. Nah, makanya KPK berpendapat betapa pentingnya yang akan datang sektor swasta juga diatur. Nah, salah satu kegiatan di Medan ini adalah mempromosikan suatu saat kita mengatur tentang korupsi di sektor swasta. Itu gambar gedenya. Nah, gambar kecilnya adalah di negara lain yang disebut dengan facilitating payment tadi, itu bisa dihukum. Ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Nah, tidak beruntungnya lagi Indonesia diatur aja tidak. Kode etiknya nggak ngatur. Nah, tahun ini KPK juga mempromosikan ini. Mudah-mudahan kita dalam waktu dekat tidak akan mengatur ini dalam undang-undang. Tetapi yang disebut dengan facilitating payment itu akan kita atur di dalam kode etik swasta. Makanya kemarin Pak BW ngundang berapa, hampir 30 direktur utama ya dari perusahaan besar itu untuk datang di sini untuk meminta komitmen. Nah, setelah dia mendeklarasikan komitmen, nanti kita tagih bagaimana mereka secara internal mengatur tentang kode etik terkait dengan facilitating payment. Nah, nanti setelah facilitating payment yang akan kita atur disebut dengan broker, intermediaries. Jadi ternyata broker itu juga pemain juga. Nah, itu nanti kita akan atur juga. Jadi selain facilitating payment atau intermediaries, kira-kira itu. Nah, yang di Bali ini kan alhamdulillah kemarin kita sudah disepakati atas inisiatif Indonesia, kita akan membangun semacam jaringan kerja antar negara-negara terkait dengan penegak hukum, tetapi yang bersifat informal. Nah, nanti di launchingnya itu akan disampaikan di level presiden ini. Jadi nanti ada pertemuan bulan Oktober di Bali yang dihadiri oleh presiden, yang kemarin di koran-koran mungkin teman-teman baca juga, presiden Rusia udah komitmen datang, Amerika komitmen datang. Nah, salah satu usulan nanti yang akan di launching, soft launchingnya adalah terkait dengan ECTNet yang menjadi usulan dari Indonesia. Saya kira itu tambahannya. Jadi mungkin yang terakhir, kita itu diamanatkan oleh PBB
lewat UNCC bahwa Indonesia wajib mengatur korupsi yang dilakukan, penyuapan yang dilakukan oleh pejabat asing. Nah ini kan undang-undang kita juga belum. Kita draft undang-undangnya berdasarkan dari kita mengadopsi aturan internasional. Draft undang-undang juga sudah kita masukkan, akan kita atur. Ya, penyuapan oleh pejabat asing itu juga bisa dipidana. Nah, mudah-mudahan kalau ini sudah dipidana, nanti KPK juga akan bisa menangani. Saya kira itu mungkin tambahan Pak Jai. Terima kasih. Pak Giri silakan Pak. Baik, dua hal yang penting. Yang pertama swasta. Mengapa ada acara ini? Intinya gini, gratifikasi itu kan sulit dihentikan. Mengapa? Karena gaji pegawai negeri itu rendah, pertama. Dan mereka mengandalkan sumber pendapatan yang lain namanya gratifikasi. Jadi kalau yang pejabatnya mungkin bisa pengadaan, dapat presentasi dan lain-lain, tapi pegawai lainnya rata-rata mengandalkan dari gratifikasi. Untuk itu, nah gratifikasi itu yang ngasih siapa? Yang ngasih itu swasta dan masyarakat. Dan satu lagi yang mungkin orang kita sering lupa itu agen. Dalam bahasa kerennya intermediary. Jadi yang menjadi perantara. Banyak sekali sekarang kasus itu agen dapat lebih banyak. Mengatasnamakan bapak pejabat itu masih minta, padahal dia udah nggak minta lagi. Seringkali seperti itu mendapatkan. Jadi selain mengatur swasta, perantara ini harus diatur. Walaupun di hukum kita sekarang bisa masuk kategori turut serta. Jadi kalau misalkan kita suruh orang berhenti terima gratifikasi, tidak nyuruh orang untuk menggoda ngasih terus, nggak akan tercapai tujuan kita. Terus yang kedua, kita kemarin bikin workshop itu dikumpulin sengaja antara swasta, pemerintah, BUMN, LSM gitu kan, duduk sama-sama, berinkar sama-sama gitu kan, di tempat yang sama. Jadi artinya antara pemberi dan penerima itu saling menyaksikan. Itu harapannya dapat menimbulkan, walaupun itu sekedar hanya bahasa simbol, tapi ke depan mestinya lebih banyak sekali yang bisa kita atur, aturan-aturan dan lain-lain. Terus yang kedua adalah swasta, begini, satu lagi tanggung jawab swasta atau perusahaan. Kalau ada kasus korupsi, ada swasta yang kena, itu harus dikejar ke 3 level dituntutnya swasta. Yang pertama, ini orang nyuap penyelenggara negara itu disuruh bosnya atau tidak, disuruh perusahaannya atau tidak. Itu kesalahan paling besar kalau disuruh. Yang kedua adalah perusahaan atau atasannya itu tahu nggak dia menyuap, dia dan membiarkan atau tidak. Itu level kedua. Dan yang terakhir, biasanya orang tidak sadar ini. Perusahaan harus bertanggung jawab kalau dia tidak punya aturan, tidak mempunyai sistem pencegahan pegawainya untuk melakukan korupsi. Dia dipersalahkan. Makanya membawa korporasi ke bawah pengadilan itu mudah. Karena kalau dia tidak bisa mencegah, maka dia bisa dipidana juga. Ini konsep dasar dari corporate liability, tanggung jawab perusahaan terhadap kasus pidana. Terus yang terakhir tentang penyuapan asing, alhamdulillah udah masuk RUU Tipikor. Jadi organisasi internasional bisa dituntut kalau dia menyuap ke sini. Nah, dan sebaliknya kalau misalkan kita menyuap keluar juga. Jadi tidak usah ada kekhawatiran, dan memang survei membuktikan, fakta membuktikan bahwa KPK banyak bekerjasama dengan luar negeri untuk menangani kasus suap antar negara. Terima kasih. Baik, silakan. Ada lagi? Tadi Gala. Belum jadi ya, belum jadi. Oke. Duduk nggak usah ini ngomong aja. Duduk ya, duduk. Kan kita berada apa nih? Duduk bang, duduk bang. Bang, duduk aja bang. Nama saya Puji, Mas dari Metro Tim. Pertanyaan pertama, ini bagaimana tindak lanjut atas dakwaan LHI dan AF terhadap 5 petinggi PKS? Ini perintah ya permintaan
Tadi apa? Korda ini. Kemudian nanti inisiatif Mas bahwa ini tadi yang singgung soal penggeledahan itu, yang kami baca yang berkembang sekarang ini adalah ada dugaan keterlibatan mantan Menteri Perdagangan Rini Suwandi. Hubungannya apa Mas perbedaannya? Perbedaan sorry, Senturi Mas, Senturi ya. Jadi karena pertanyaan Kemudian, salah tidak dijawab. pilih mana Mas? Jawab atau enggak pulang dari sini Mas? Ini Medan. Ini Medan. Bisa nggak caranya kan? Lagi nih Mas. Ini kasus simulator SIM ini Mas. Ini ada 3 tersangka yang belum saat ini ditahan. Proses gimana? Kemudian yang selanjutnya yang keempat itu audit Hambalang itu sampai sekarang juga kita masih menunggu tuh. Yang audit siapa? Kenapa pertanyaannya ke saya? Teman-teman, karena waktu juga, saya mohon pertanyaannya singkat dan akurat. Nama saya Jaingar Simamora dari Media Nusantara. Duduk aja Bang. Indonesia. Duduk aja Bang. Saya pertama untuk Pak Bambang. Tadi Bapak bilang banyak dari Unilever, dari Simen, dari pupuk. Apakah ini untuk pengembangan LP3IA yang Simpangke, kawasan industri yang baru di Siantar sana? Itu pertama Pak. Yang kedua mengenai illegal lodging, ilegal. Ini semalam sudah dibahas dia Pak di Aston, kami di sana ada sekitar jam 7 malam dengan Pak Budi Hermawan dari pengusaha kayu lapis. Jadi dia bilang di situ Pak, dari tahun 90 sampai 2012 ini illegal lodging jalan. Apa nanti hukumannya ke sini? Karena ini kesepakatan baru ditandatangani 1 Januari 2013. Baru jalan 6 bulan. Gimana ini Pak? Nah, jadi apakah nanti dimiskinkan ini swasta ini, pengusaha ini? Ini pertanyaan Anda atau pertanyaan swasta? Pertanyaan saya untuk perusahaan swasta. Yang nomor 3 mungkin sama Pak Kiri. Tadi dilibatkan BUMN, LSM. Kenapa nggak ikut media? Apa sanksinya nanti Pak? Bila kesepakatan yang di sini di EPEC 2013 SOM 3 ini tidak tercapai, apa sanksinya? Nama saya Roji dari Koreksindo. Yang mau saya tanya pertama soal korupsi kehutanan itu tadi Mas. Ya, kalau di kasus kehutanan kan biasanya kalau di pengalaman di Adelit List misalnya itu kan regulasi juga mempengaruhi Adelit List untuk melakukan itu gitu. Soal SK Menhub nomor 4 itu yang membuat jadi Adelit List bebas lah begitu kemarin. Kira-kira KPK bisa masuk ke regulasinya enggak? Karena kan Indonesia ini kan jadi semacam kolam susu untuk pengusaha-pengusaha CPO ya, pengusaha sawit, ya akibatnya ya hutan kita habis begitu. Yang kedua soal saya mau tanggapan soal kas APBD yang tekor. Jadi kemarin BPK, anggota BPK Agung Firman kemarin menyerahkan hasil audit mereka terhadap LHP terhadap APBD Sumut 2012. Ya, APBD, ya keuangan daerah 2012 dan kesimpulannya ada kesalahan berulang soal ketekoran kas. Nah sebenarnya dari sisi pidana dan dari sisi pidana anggaran, ini bisa nggak dilakukan semacam analisis kira-kira penyebab kas tekor itu seperti apa dan penanganan hukumnya bisa nggak dilakukan? Karena ya kalau kas tekor uangnya kemana gitu? Karena yang miskin tetap miskin di sini gitu, yang kaya ya makin kaya. Kemudian yang terakhir pertanyaan dari kawan kami, kira-kira dari pelajaran dari Singapura itu kan kemarin masalah dosen ya yang gratifikasi saya Hairul Detikkom. Sabi duet ini satu lagu. Apa poin penting cara pembuktian yang mungkin bisa kita pelajari, karena
gratifikasi seks, apakah ada unsur penggunaan video di sini, bagaimana pembuktian ini di pengadilan nanti, mungkin hal-hal seperti itu apa yang kita pelajari. Terima kasih. Saya nggak usah pakai mic karena orang Batak bisa kuat. Nama saya Robi Karo. Saya Robi Karo Pak dari Jonas. Yang sedikit saya ingin tanyakan, cuma satu pertanyaan gitu. Dari 2011 sampai dengan 2013, Presiden, Wakil Presiden, Pak Budiono ini kaitan dengan Senturi gitu. Siapa lagi yang menghargai kepala negara kita kalau nggak kita gitu. Wakil Presiden selalu saja dikucilkan tentang Bang Senturi. Penegasan tadi, apakah ada kemungkinan kalau memang ada kemungkinan keterlibatan Pak Budiono terhadap Bang Senturi, apakah memang itu ada, silakan KPK melakukannya gitu, maksudnya dipublikasi gitu supaya tidak ada sedikit pun celah dari partai politik yang ingin sedikit menjatuhkan kredibilitas kepala negara gitu. Itu saja Pak. Terus kemudian memang tidak ada, silakan dipublikasikan. Kami ingin mengetahui itu saja Pak. Terima kasih. Jadi coba saya ulang lagi sebentar ya, biar tidak salah. Bang Puji tadi nanya soal Rini Suwandi kaitannya sama Senturi, apa sama BLBI? Senturi, yang bener lu. Senturi. Oke, Senturi, kita kunci di situ ya pertanyaan. Satu lagi Pak Jember ya. Oh gender. Gender Momora. Oke, ada 3 pertanyaan tadi Pak Bambang, Pak Gender Momora. Pertama berkaitan dengan kunjungan ke Sostek kemarin. Video level. Studi. Kemudian Mas Rosi dan terakhir Koirul dan Robi ya. Robi soal status Pak Budiono, tapi saya kira kita tidak pernah mendiskusikan Pak Budiono. Kan kalau KPK tidak. Oh, siap. Oke. KPK belum, Pak. Semua orang yang diperiksa oleh KPK, baik saksi maupun tersangka, pasti hasilnya tidak akan pernah dipublikasikan kecuali nanti di pengadilan. Itu yang disebut dengan hukum acara ya begitu. Sebab kalau itu nanti dipublikasikan, padahal itu perlu dikonfirmasi lagi dengan berbagai saksi yang lain, itu bisa jadi prematur. Satu. Terus yang kedua, kan sekarang sedang mengkoleks semua informasi untuk dirumuskan. Apakah itu memenuhi unsur atau tidak? Jadi bahwa benar Ibu Rini Suwandi dipanggil, tapi sepengetahuan saya itu kaitannya ke BLBI, sepengetahuan saya, bukan ke Senturi. Itu poin yang dari Mas Puji. Poin yang kedua, bahwa KPK bersama-sama dengan BPK itu sampai sekarang tetap sedang berupaya untuk merumuskan nilai dari kerugian. Sebenarnya ini kewenangannya dari BPK, tapi KPK membantu juga BPK bersama-sama. Dan saya mau agak panjang, cuma saya nggak boleh ngomong panjang-panjang. Ini ada metodologi untuk menghitung kerugian negara dan itu tidak mudah, tidak semua orang bisa. Sebagai contoh misalnya, di proyek di Hambalang itu, proyeknya itu mau dinilai nggak sih? Atau kalau proyek itu tidak bisa dinilai, kita sebut dengan total loss metodologi. Karena dia itu dibangun di tempat yang memang tidak cocok untuk pembangunan itu ada metode-metodenya. Itu yang membuat saya menduga itu yang membuat bahwa kerumitan untuk menghitungnya. Jadi diperlukan waktu. Tapi yang perlu saya tegaskan, prosesnya sedang berjalan dan kami ingin menghormati itu karena kita juga harus prudent, jangan sampai salah. Terus yang ketiga, kasus simulator. Walaupun para tersangkanya itu belum ditahan, tapi kami ingin memastikan KPK proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi ini terus berjalan. Dan juga harus dipahami oleh teman-teman, ketika kita menahan seseorang, maka batas waktu penahanannya itu tertentu. Kalau nanti tidak cocok, itu bisa berbahaya, orang itu bisa bebas dihukum. Jadi ingat bahwa mereka pernah ditahan dulu di instansi penegak hukum yang lainnya, dan masa penahanan habis padahal proses pemeriksaan belum selesai, dan KPK tidak mau melakukan hal seperti itu. Sebabnya pada saatnya nanti pasti akan dilakukan upaya paksa. Jadi ada beberapa syarat-syaratnya.
Terus pertanyaan ke Pak Silomora. LHI kenapa? Oke. Di dalam kasus LHI dan Fatona, sekarang sudah bisa disebut namanya langsung ya, Lutfi Hasan Ishak. Kalau dulu belum disebut karena dia masih disebut tersangka. Lutfi Hasan Ishak dan Ahmad Fatona itu baru dibacakan dakwaannya. Dakwaan itu hasil konfirmasi, klarifikasi, dan rumusan atas keterangan-keterangan saksi. Dan sekarang KPK fokus pada pemeriksaan terdakwa di pengadilan. Nah, ini yang dilakukan. Jadi KPK tidak fokus kemana-mana, fokusnya di situ saja. Dan itu rumusan itu didapatkan memang dari hasil pemeriksaan saksi-saksi. Kira-kira itu ya. Bagaimana dengan apa tadi? Unilever macam-macam itu, apa ada kaitannya dengan MP3I? Tidak ada kaitannya. Jawabannya sih simpel, nggak ada kaitannya karena kasus ini orang-orang ini yang dihadirkan adalah sebagai narasumber dan mereka mempunyai best practices, pengalaman terbaik, itu kita undang. Jadi nggak ada kaitannya. Hah? Ini apakah dimiskin yang membuat apa? Selama 90 sampai 2012. Saya tadi ngomong bicaranya tuh korupsi dan TPPU, gitu loh. Tidak pidana pencucian uang. Jadi saya tidak bicara soal illegal lobbying. Jadi kasih saya kasusnya, nanti kita periksa, baru saya bisa menentukan. Jadi saya nggak bisa mengada-ada gitu bos. Kasusnya mana? Kasih datanya gitu. Jangan kau simpan sendiri itu data. Kasih ke KPK biar kita tangani. Nanti kau bekerja sama pula dengan sana kan? Ini sudah baik itu. Jangan sampai saya tangkap ya nanti. Jadi Pak Silomora begitu ya. Jadi jangan kasih kasus yang nggak begitu jelas. Kasih yang jelas-jelas saja lah. Supaya nanti analisisnya juga jelas. Jadi saya belum bisa menentukan, cuman semua pembicaraan tadi mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ya kan? Karena dalam pencucian uang itu ada predikat crime yang salah satunya illegal lobbying. Jadi itu ada lagi itu cabangnya. Terus pertanyaan dari saya loncat ke Robi Karo dulu ya sebelum ke kami sekarang, Saudara Robi, kami fokus dengan tersangka yang sudah disebut oleh KPK dan dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus Senturi. Itulah fokusnya KPK. Saya ingin menyebut dua contoh kasus lain. Satu, kalau Anda masih ingat dulu kasus Agus Condro mengenai cek pelawat. Pada ujungnya yang namanya Miranda Gultom pula namanya. Itu akhirnya kita tangkap dan kita adili di pengadilan. Itu memerlukan waktu 4 tahun, bos. Saya mau kasih contoh lagi kasus yang lain adalah pemadam kebakaran, damkar. Damkar itu kita mulai dulu dari Sulawesi Selatan. Setelah itu ujungnya di siapa? Hari Sabarno. Jadi kita nggak bisa mengatakan apakah Hari Sabarno pada saat itu nggak bisa kita mengatakan kayak gitu. Tapi kami mulai dari yang ada disebut sebagai tersangka. Apakah nanti sampai di ujung? Sampai tahu. Kita nggak tahu. KPK tidak pernah mau menjanjikan itu. Tetapi pengalaman kami seperti itu. Tapi jangan tuh dijustifikasi sampai di ujung. Belum tentu juga, tergantung dari saksi-saksi. Kasus kalau ngikutin kasus Miranda Gultom, selama Ibu Nunun tidak membuka bahwa dia berkomunikasi dengan Miranda, nggak akan mungkin ke bawah Miranda. Begitu Ibu Nunun ditangkap, Ibu Nunun bicara soal hubungannya dengan Miranda, kena Miranda. Ini kalau mengikuti prosesnya kayak gitu. Jadi kasus itu punya apa ya? Spesifikasi sendiri-sendiri. Kita nggak bisa mengenerate. Nah itu contohnya. Robi sudah. Terus Roji. Iya. Sekarang soal SK Menteri Kehutanan tadi ya. Jadi gini, KPK kira-kira 2 bulan lalu ya, gitu ya, 2 bulan ke 3 bulan lalu kita mengundang 12 kementerian yang berurusan dengan sumber daya alam, termasuk kehutanan. Dan KPK juga membicarakan apa yang disebut dengan kebijakan di sektor hutan. Saya mau kasih contoh, di KPK membuat pilot project di Kalimantan Tengah. Itu problem hutan salah satunya apa sih? Ini share sama teman-teman. Soal batas.
Jadi kalau dilihat peta tanah, peta hutan, peta kebun beda-beda itu. Jadi kalau peta itu di overlay ini, itu batasnya beda-beda. Bagaimana kita mau menentukan seseorang itu melanggar batas kalau kemudian batas-batas itu tidak solid? Jadi problem pertama yang mesti dipecahkan adalah overlay peta itu harus jelas. Dan kami kemudian membuat software dan diuji coba di Kalimantan mana ya Mas Bogor? Kalimantan Tengah. Ada 2 kabupaten. Jadi softwarenya dibikin oleh teman-teman KPK itu nanti kalau kayak sistem siapa yang pernah masuk di terbuka Wikipedia. Itu nanti kita kalau diklik di situ di peta itu di kabupaten itu kita bisa tahu itu. Ini HPH milik siapa, ini tanah milik siapa, siapa saja yang menjadi korporasi di situ. Itu bisa jadi ada overlay-nya kayak gitu. Nah, itu kita punya program namanya Indonesia Memantau Hutan. Jadi sobat, kami masuk di soal kebijakan juga. Karena justru ini filosofinya ya, satu kejahatan yang tidak mempersoalkan sistem yang memproduksi kejahatan, maka proses penanganan pemberantasan itu akan sia-sia. Jadi pendekatannya pendekatan palang merah, kuratif. Orang ditangkap, tapi sistem yang memproduksi kejahatan nggak pernah dipersoalkan. Ini dia sama juga, kita nggak pernah membenahi sistem, tapi produk kejahatannya ditangani. Nah, KPK masuk di situnya juga. Jadi bisnis proses di sektor hutan sekarang sudah dimasukin oleh KPK. Oke. Temenmu tadi siapa? Kamu detik tadi? Hairul tadi apa? Soal customer, soal pelajaran apa yang kita dapat dari Singapura? Pelajaran gratifikasi. Oh, ini ahli gratifikasi di sebelah saya. Jadi saya akan serahkan sama. Cuman yang saya mau share sama teman-teman, sekarang ini modusnya adalah hati-hati teman-teman. Hati-hati, sebagian orang sekarang di track tiba-tiba. Udahlah kalau main perempuan main sama istri saja. Betul. Sama istri saja juga di tempat yang baik. Betul. Karena kalau bisa terbuka kalau direkam orang itu bisa dijadikan alat untuk memeras Anda. Dan itu bukan sesuatu yang omong kosong, itu sekarang sedang terjadi. Ini Medan. Ini Medan. Ini baru Medan. Nanti ininya ke Mas Giri ya. Saya kira nggak cuma laki-laki ya. Perempuan. Saya kira bukan hanya laki-laki, kalau pejabatnya yang perempuan. Mike Bang. Ya silakan Giri. Bukan tadi ada pejabat yang wanita. Jadi memang bukan perempuan aja, gratifikasi seks bisa laki-laki, Pak. Dan bisa juga laki-laki senang dengan laki-laki ya. Jangan Ri. Memang benar kita udah belajar dengan waktu terbatas ya, jadi ngobrol di kala break gitu kan, gimana cara investigasi di Singapura. Karena Singapura itu sudah memenjarakan komisioner defense ministernya, jadi kayak apa ya, komisioner dari Menteri Pertahanan 6 bulan penjara. Tapi kemudian di kasus yang kepala BNN-nya lepas, kalah dia. Kemudian di kasus profesor dia menang, terus ada lagi yang sudah masih berjalan penyidik. Tapi bagaimana cara investigasinya nggak akan kita share di sini. Nanti ngajarin orang untuk menyelamatkan diri nanti. Enak aja. Nah, tapi intinya begini, gratifikasi seksual itu berbeda dengan pidana asusila, itu berbeda. Jadi pembuktiannya tidak sedang kita kayak kasus video pornografi, pornografi gitu, tapi dia bentuk pemberian. Gratifikasi itu kalau di Singapura dan Malaysia itu pidana. Jadi bukan hadiah kayak gitu, pidana. Dan perempuan itu kategorinya bukan suap, tapi gratifikasi seksual. Jadi bukan suap seks, tapi gratifikasi seks gitu. Itu di Singapura. Kalau di hukum kita mungkin lebih dekatnya ke gratifikasi seksual. Kemudian contoh paling mudah memahaminya gini, ada suap 1 miliar, kemudian yang 20 juta disimpan gitu kan. Jadi berubah menjadi suatu bentuk pelayanan. Satu harganya 10 gitu kan, dia pesen 2, 20 gitu kan. Intinya suap itu 1 miliar. 20 miliar tadi sudah berbentuk yang namanya pelayanan dalam bentuk gratifikasi tadi.
Jadi gratifikasi itu bentuk pemberian dan pidana itu sendiri sebenarnya. Kalau teman-teman mencampur adukan dengan hadiah nanti jadi bingung. Ada juga hadiah. Hadiah itu dibatasi bentuk dan rupa dan konteksnya. Tapi kalau gratifikasi itu udah diduga suap. Kemudian belum kita share, tapi kita akan tindak lanjuti untuk mempelajari lebih dalam, dan mereka mengundang kita untuk silakan kalau mau mempelajari. Tapi satu hal yang akan saya ungkapkan bahwa pembuktian kayak gini memang tidak mudah dan mahal. Saya nggak akan sampaikan di sini. Dan yang terakhir, kalau ditanya tadi media terlibat atau tidak, ada Pak Bambang Harimurti yang menjadi ketua sesi di sesi pertama yang paling penting. Dan perlu dipahami bahwa media itu bagian dari CSO, Civil Society Organization. Jadi media, universitas, LSM, pakar-pakar itu masuknya ke CSO, Pak. Jadi media tidak berdiri sendiri di sini. Terima kasih. Baik. Jadi gini Mas, ini kalau bicara Kastekor, ini bicara soal audit keuangan. Baik Pak. Jadi soal audit keuangan itu beda dengan soal tindak pidana, karena mereka menggunakan tekniknya adalah teknik akuntansi itu. Makanya kalau teman-teman baca di laporan keuangan, laporan LHP, hasil pemeriksaan keuangan daerah, maka di situ metode yang dipakai adalah audit keuangan. Jadi ini lebih kepada apakah dia sudah suitable dengan sistem keuangannya. Bahwa di situ muncul kerugian yang terus-menerus, nanti BPK biasanya akan menentukan apakah kerugian ini sudah bisa dikualifikasi pidana atau tidak. Nah itu sebabnya di dalam laporan hasil pemeriksaan nanti BPK biasanya kalau itu sudah dianggap mempunyai unsur pidana, dia akan menyerahkan ke lembaga penegak hukum. Jadi begitu Mas. Itu sebabnya BPK suka bilang, ini kita udah serahkan ke KPK sekian kasus ini. Kemarin yang diserahkan ke KPK itu saya ingat benar, kasus yang berkaitan dengan sumber daya alam, kalau nggak salah pertambangan, yang datang ke sana si siapa? Ali Maskur Musya kalau nggak salah. Nah itu contohnya itu. Dia lapor, ini loh, itu ada indikasi pidananya baru dilaporkan. Oke, gitu ya. Terima kasih. Mas, Apriyadi jangan terus. Ya, satu lagi, ini sebenarnya kita pinjam juga ini ruangannya. Bisa. Apriyadi Mas dari Jakarta Post, terkait dengan pemeriksaan Bu Rini Suwandi kemarin. Ini kan orang kalau bicara tentang Bu Rini kan orang mengaitkannya dengan Bu Mega. Bu Mega itu adalah pimpinan PDIP. Nah, apakah pemeriksaan Rini Suwandi ini akan terhenti pada Rini atau kemungkinan Bu Mega akan ikut diperiksa dalam kasus ini? Dan orang menyatakan mungkin menjelang pemilu ini KPK akan coba meratakan semua. Jadi setelah PKS, PDIP, Golkar. Itu orang siapa itu? Itu orang Anda atau orang masyarakat banyak? Harus ya, bergerak. Itu penafsiran kita. Oh, penafsiran kita dan penafsiran saya gitu. Penafsiran saya. Kita kan berdua. Iya. Ini Mas Johan Budi ini sering saya ganggu dari telepon kalau ada kasus di Medan. Mohon maaf Pak Budi. Jadi apakah pemeriksaan ini hanya terhenti pada Ibu Rini dan kemungkinan Bu Mega diperiksa kapan? Kemudian yang kedua terkait dengan Senturi tadi Mas, ada 3 bukti yang diangkut, dokumen bukti yang diangkut dengan 3 mobil Innova. Itu saya pikirkan apalagi hard copy dan soft copy ini sudah cukup kuat untuk bisa menetapkan tersangka baru dalam kasus ini. Saya pikir itu Mas, terima kasih. Ya silakan satu lagi. Tadi ada katakan ya. Ya mau. Mau Pak. Nggak sih Pak. Saya mau nanya sih Mas, Mas Johan ya. Itu pernah KPK itu menangani kasus Unimed, Universitas Negeri Medan. Saya mau nanya perkembangannya itu. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi. Ya. Mana? Ya, silakan di belakang dulu.
Mumpung kita Ini singkat aja nih Pak, karena menarik kali Bu tengok pertanyaan ini semua kan. Awalnya coba. Persoalannya begini. Bagaimana cara? Oh, nama saya Andreas. Andreas tolong. Dari Suara Nasional. Ini pertanyaan saya singkat saja Pak. Bagaimana cara menghapuskan para korupsi dan koruptor ini? Sedangkan orang-orang yang udah ditangkap, udah dimasukkan, dikasih fasilitas, kamar yang baik, TV semua dikasih Pak. Ada komputerisasi apa semua ada lengkap semua. Jadi ada juga ini orang-orang korupsi ini, ada juga tanah luar. Jadi itu aja Pak. Terima kasih. Satu lagi terakhir. Saya adalah terima kasih, saya dari Global Sumatera. Saya pernah membaca salah satu media yang menyebutkan bahwasanya ini terkait keterangan rekaman Patula yang menyebutkan Gubernur Sumatera Utara tentang dana kampanye Pak yang bersumber dari jual beli jabatan. Apakah itu benar? Kemudian Pak, di situ juga disebutkan di mana terkait bahwa KPK pemeriksaan Gatot itu masih disebut-sebut normatif gitu, apa benar normatif Pak? Kan gitu, dipanggil sebagai saksi. Yang nyebut normatif saya. Itu Pak keterangan Gubernur Sumatera Utara di jumpa persnya terhadap wartawan. Saya diperiksa normatif. Iya. Seperti misalnya apakah saudara sehat, ya seperti itu gitu Pak. Nanti ditanya hobinya pula. Ya silakan Pak Bambang. Dari Mas Apri Jakarta Post, kemudian Nuril, Nova itu. Kemudian Mas Anton sama Pak Andreas ya. Iya. Oke, silakan. Aku sekali aku jawab pertanyaan. Mas Jakarta Post. Kami ini kasus BLBI yang sedang ditangani oleh KPK itu tahapannya baru penyelidikan. Sehingga siapapun yang dipanggil kita menyebutnya sebagai pemberi keterangan. Beri keterangan ini dipanggil untuk apa? Untuk memeriksa apakah cukup 2 alat bukti untuk meningkatkan kasus ke tahap selanjutnya. Kalau ke tahap selanjutnya kita sudah menyebut siapa tersangkanya, kita harus kumpulkan dulu 2 alat bukti ini sebagai pemberi keterangan. Nah itu sebabnya konsentrasinya adalah lebih kepada orang-orang yang mempunyai keterangan dalam kaitan dengan SKLN. SKLN surat keterangan jelas dalam satu kasus di BLBI. Nah, menurut saya yang perlu teman-teman apresiasi adalah kasus BLBI ini selama ini kok tenggelam. Kenapa sekarang muncul? Nah, ini memang ada bukti-bukti. Jadi kan KPK ada satu direktorat namanya Jumas, Pengaduan Masyarakat. Jadi semua informasi penting yang bisa menunjuk pada sebuah kasus tertentu setelah dalam proses pengkajian dan pengumpulan barang bukti dan kajian, data-data dan kajian, itu kemudian kita lanjutkan ke penyelidikan. Jadi tahapannya ini masih tahapan yang paling awal. Tapi kami tidak mau memberikan asumsi, memberikan perspektif seolah-olah itu enggak. Kita ini lagi lakukan ini supaya teman-teman juga jangan terlalu over assumption gitu ya, ini akan kemana-mana. Terus yang kedua berkaitan ini KPK nggak mungkin mau zalim. Kami itu berangkat berdasarkan alat bukti sederhana aja, jadi nggak ada kaitannya dengan politik dan macam-macam, sama sekali nggak ada. Ya, kalau alat buktinya memenuhi dorong, kalau nggak ada. Itu sederhana, to be simple kayak gitu. Nah untuk Nova tadi kan Anda mengorder khusus kan untuk Pak JBSP, silahkanlah nanti saling jawab-menjawab gitu dengan Pak JBSP, karena khusus kayaknya kan pertanyaannya. Saya mau jawab ke Pak Andreas. Pak Andreas,
pemberantasan korupsi itu harus menggunakan pendekatan, tadi saya sudah sebut, pendekatan palang merah, pendekatan palang pintu. Iya, karena palang pintu itu artinya kita masuk ke dalam sistem supaya sistem tidak memproduksi kejahatan. Nah sekarang kami lagi masuk yang satu lagi pendekatannya, kalau tadi penindakan itu represif, pencegahan preventif. Nah sekarang KPK mengembangkan apa yang disebut dengan preemptif dengan 2 metodologi. Kita ngembangin apa yang disebut dengan sistem integritas nasional dan fraud control system. Fraud itu kecurangan. Jadi orang ketika mau melakukan kecurangan udah bisa terdeteksi, maka dia kemungkinan tidak akan melakukan kecurangan. Contohnya, kalau nanti ada revitalisasi LHKPN, kita bisa melihat tuh Mas, laporan harta kekayaan. Di dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, pasal 2 huruf B dikatakan kalau ada satu laporan harta kekayaan yang bersifat suspicious, mencurigakan, maka kemudian kita bisa memeriksa asal usul kekayaan. Jadi orang dari awal juga udah, wah bahaya. Kalau perlu model kayak Pak Jokowi, APBD-nya Pak Jokowi sekarang ditaruh sampai tingkat kelurahan. Di Medan udah belum? Jadi APBD itu udah ditaruh sampai tingkat kelurahan. Biayanya berapa? Proyeknya apa? Gak bisa lagi orang bergerak macam-macam. Jadi ada proses yang disebut dengan deliberasi, informasi, dan transparansi. Nah itu contohnya. Sekarang kalau saya sebagai pimpinan KPK, kalau harta kekayaan saya ditaruh di kelurahan dan di RT saya, bagaimana mungkin saya mencuri lagi? Ya kan? Jelas nih kekayaannya di sini istrinya ini, tiba-tiba jalan dengan perempuan lain, itu sampai itu, bukan muhrim. Misalnya kayak begitu, Pak Andreas. Jadi itu yang disebut dengan strategi preemptif. Tolong ditulis baik-baik, Pak. Preemptif. Supaya tidak salah nanti. Nah, terus yang terakhir apa Bos tadi pertanyaanmu Bos? Sapi Fatona sama. Sekarang saya mau ngecek nih. Kau dengar rekaman itu di mana? Media apa yang kau baca? Wah, ceput berbagai media itu. Kayak gini, Fatona itu kan menjadi terdakwa. Kemarin baru dibacakan surat dakwaannya minggu yang lalu, ya kan? Bukan minggu lalu, minggu ini, hari Senin ini kemarin, kan? Jadi keterangan dia itu keterangan yang mana? Periksa ini baru kemarin dibacakan dakwaannya, maksud keterangannya sudah didengar. Come on. Jadi, waduh, inilah sumbernya bocoran sih. Susah kan jawabnya. Jadi, saya belum bisa menjawab, tapi nanti di persidangannya Fatona kita akan dengar. Bambang, terkait yang BI tadi Mas Bambang, yang soft copy tadi itu, kenapa? Itu semua bukti-bukti mengarah tentang kegiatan aktivitas apa? Gini, kalau nanti bukti-bukti begini, apapun yang kita dapatkan pasti bukan untuk konsumsi publik, itu udah pasti. Sebab kalau nanti dibuka untuk ke publik, orang yang punya kepentingan atas bukti itu, dia akan melakukan counter atau kontra alibi gitu. Itu nggak mungkin dibuka Bos. Tapi kami meyakinkan Anda bahwa di pengadilan pasti barang itu dibuka. Nggak mungkin nggak dibuka. Tapi kalau sekarang ini, jangan dulu. Apakah itu terkait dengan aktivitas seseorang yang mungkin itu artinya Anda sedang menyelidik itu apa hasil itu tidak boleh. Bukan penyidik. Kasihlah penyidik kesempatan untuk lagi pula kan dia baru ambil. Dia kan melakukan proses scanning cepat gitu kan, diambil tetet masuk. Itu yang dilaporkan sebanyak itu. Gitu loh Bos. Jadi pasti itu bukan untuk konsumsi publik. Saya mohon maaf belum bisa memberitahukan dan mungkin tidak bisa memberitahukan soal Nova. Silakan dijawab dengan baik. Sebenarnya di sini ada pimpinan. Kawan-kawan pimpinan itu lebih banyak dibanding saya. Soal dugaan TBK
Polres Negeri Medan. Yaitu beberapa waktu yang lalu memang tim kesana ya, melakukan istilahnya full bucket. Nah barusan saya konfirmasi ke direkturnya bahwa kasus masih di dalam proses full bucket. Jadi masih dalam pengumpulan bahan dan keterangan. Jadi masih di domainnya Dumas. Dan ini bisa nanti kalau selesai itu bisa langsung disampaikan ke proses penyelidikan. Nah kalau sudah selesai, tergantung dari hasilnya ya. Saya nggak tahu soal waktunya. Nanti baru ke proses penindakan. Penindakan itu adalah mulai dari penyelidikan, kemudian kalau ada bukti yang cukup menjadi penyidikan gitu. Tapi itu belum ke sana. Masih di area Direktorat Humas lagi melakukan yang disebut dengan full bucket, pengumpulan terus. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Sungguh kita sangat bahagia bisa bertemu dengan